Eh, Baik, terima kasih Bu Dina atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu tim sekolah penggerak SMP 2 Ngaglik Sleman. Kebetulan tadi juga Pak Is sudah izin karena beliau masih ada kegiatan yang lain. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nisa. Saya adalah sehari-harinya saya mengajar siswa, tapi siswanya ini sudah maha. Jadi saya mengajar di sebuah kampus di Politeknik API Yogyakarta, dan kebetulan selama 3 tahun ke depan saya merupakan salah satu tim dari program Kementerian Pendidikan Budaya Indonesia dalam program Sekolah Penggerak. Dan dengan bangga saya umumkan bahwa SMP 2 Ngaglik Sleman merupakan salah satu sekolah penggerak yang terpilih dari berpuluh-puluh sekolah lainnya yang sama-sama berkompetisi untuk menjadi sekolah penggerak. Mari kita beri aplaus untuk SMP 2 Ngaglik Sleman. Bapak Ibu, hari ini kita temanya parenting ya, tentang bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak untuk memotivasi mereka demi meningkatkan prestasi. Tetapi ini waktunya sampai jam berapa Bu? Kalau undangannya sampai jam 9 nggih. Ya, oke. Kita nanti tanya jawabnya santai ya. Jadi biar nggak pada tegang nggih, Bapak Ibu nggih. Karena di sini tidak ada nilai. Sehingga kita santai aja, kita sama-sama ngobrol. Karena di sini juga kita sama-sama saling sharing, sama-sama saling berbagi. Dan tentunya apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini sangat berkaitan erat dengan program sekolah penggerak yang sedang dijalankan oleh SMP 2 Ngaglik Sleman. Kebetulan saya itu mendampingi 6 sekolah, jadi memang untuk sekolah penggerak angkatan 3 untuk tingkat SMP itu dari beberapa belas atau puluh ya, saya lupa datanya. Di tingkat Sleman itu hanya 6 sekolah SMP saja yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Nah, kemudian dari 6 sekolah ini, 12 sekolah, kemudian 6 diantaranya saya yang mendampingi, kemudian 6 sekolah lainnya ada satu lagi fasilitator dari dosen lain. Pastinya dari tadi kalau saya mendengar, saya itu sudah tidak ragu lagi dengan Pak Is. Kebetulan juga dengan tim sekolah penggerak dari SMP 2 ini, saya kalau rapat koordinasi dengan teman-teman itu kadang bingung kalau mau ditanya, SMP 2 Ngaglik ini apalagi yang mau saya tanyakan? Karena begitu saat saya kunjungan di lapangan, kemudian kami melakukan PMO, itu beliau itu kalau menurut saya adalah selain menjadi seorang kepala sekolah, beliau juga sebagai bapak di sekolah ini, begitu ya, yang sangat bertanggung jawab dengan timnya, dengan bapak ibu gurunya, dengan siswanya, dengan wali muridnya juga, kemudian juga dengan beberapa stakeholder, dan kemudian multi talenta, kemudian juga memiliki segidang pemikiran yang kreatif. Nah, kalau tadi sudah disampaikan sama Bapak beberapa program di kelas 9 Bapak Ibu, karena kegiatan program sekolah penggerak ini kan awalnya semester kemarin itu kan hanya untuk kelas 7 dan 8 nggih. Pasti putra Bapak Ibu sudah. Nah, nanti di kelas 9 juga sudah mulai dengan kurikulum merdeka, sehingga tidak kaget lagi seperti apa toh sekolah penggerak itu, seperti apa toh kurikulum merdeka itu. Kalau tadi saya sambungkan dengan yang Bapak tadi ya tentang handphone, karena memang di kurikulum merdeka itu sekarang kita seperti sedikit mencanangkan paperless Bapak Ibu. Jadi apa-apa melalui sistem by online, betul nggih? Kadang-kadang agak dilema nggih. Kalau HP-nya saya tarik, begitu ya. Nanti kita harus menghadapi ketantruman anak-anak, betul apa mboten? Nggih. Karena saya juga menghadapi, walaupun putri saya itu masih SD kelas 5, begitu, saya juga kadang dilema. Kalau saya kasih handphone terus-terusan, dia akan
serta-merta melihat handphone terus begitu. Tapi kalau tidak saya kasih handphone, materinya ada di handphone. Nanti yang ada materinya masuk ke handphone kita sebagai orang tua, lah akhirnya ganggu. Yang tadinya mungkin bapak ibu lagi nonton drakor, tiba-tiba keganggu ada materi gitu. Nopo tiba-tiba lagi sedang arisan, waduh kok ini diganggu materi begitu ya. Bapaknya yang sedang kerja tiba-tiba, Bu ini materinya anak-anak tolong disampaikan, padahal ibunya di rumah, anak-anaknya di sekolah. Terus yang mau menyampaikan gimana? Agak bingung ya bapak ibu ya sepertinya. Tapi tenang saja, insya Allah karena kita kan selalu mereview dari semester ke semester gitu nggih. Insya Allah nanti di tahun depan baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 kurikulum merdeka ini sudah kita buat, sudah kita kelola sedemikian rupa demi kebaikan orang tua dan siswa tentunya. Hanya saja memang kami membutuhkan dukungan dan motivasi serta support dari Bapak Ibu semaksimal mungkin, sebahagia mungkin, senyaman mungkin. Kenapa? Karena kalau kita sebagai orang tua tidak menyupport sekolah, tidak menyupport anak, maka apapun programnya, apapun kegiatan yang kita berikan tidak akan berjalan dengan baik. Betul napa mboten? Betul napa mboten? Betul. Bapak Kepala Sekolah tadi sudah memberikan beberapa program. Padahal kalau dalam teorinya program itu kan kadang hanya ada 5, tapi nanti fakta di lapangannya bisa lebih bisa kurang karena kan melihat situasi dan kondisi, tentunya kan begitu. Dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan dalam kurikulum merdeka saat ini kita mencanangkan yang sedang kita galakkan di semua sekolah penggerak adalah satu, yang paling penting kita meminimalisir yang namanya anti bullying. Karena di dunia ini tidak ada orang yang mau untuk dibully. Sangat betul. Karena bully itu kan dampaknya mengerikan ya Bu ya. Ya. Bully itu sekarang bukan hanya tingkat SMP Bapak Ibu. Bukan hanya SD, TK pun sudah mulai. Bayangkan. Anak-anak TK itu sudah mulai. Tapi kalau kita ngomongin bully gitu ya, dilihat dari siapa yang salah, siapa yang benar, itu tidak akan ada ujungnya. Akhirnya siapa yang mau kita selamatkan? Anak kita sendiri dan diri kita sendiri. Betul napa mboten? Akhirnya kita butuh apa? Kerjasama yang baik antara orang tua dan anak. Nah, pagi ini karena saya dari tadi itu mendengar prestasi SMP 2 Ngaglik Sleman itu sangat-sangat membuat saya amazed, sangat-sangat membuat saya bahagia, bergembira karena ternyata Bapak menyampaikan, Bu, sekolah kami alhamdulillah menang juara ini, sekolah kami alhamdulillah menang juara ini, menang ini, menang ini, menang ini, menang ini. Maka saya bilang, Pak, ini yang hebat, bukan hanya sekolahnya, bukan hanya siswanya, tapi wali muridnya juga sangat hebat. Setuju? Setuju nggak Pak? Setuju kan? Kalau setuju kita kasih aplaus bareng-bareng. Kenapa saya bilang kalau yang hebat itu tidak hanya murid sama sekolahnya? Bayangkan nggak Bapak Ibu, putra kita, putra putri kita yang berprestasi itu, kalau tidak ada support dari keluarga, kira-kira apakah mereka bisa maju untuk meningkatkan potensi dalam diri mereka? Coba, seumpama katakanlah Bu, pagi di rumah sudah kena omel bapak sama ibunya, oh dikandani wong arep lomba kok yo tangine awan, urung ngadus urung sinau, urung wah. Nah, berangkat ke sekolah padahal dia mau lomba apa ya? Katakanlah tadi lomba apa? Bu Dina yang terakhir? Hah? Lomba cerdas cermat. Oh, lomba pramuka. Lomba pramuka itu kan membutuhkan energi dan pikiran serta hati yang tenang. Betul apa betul? Betul. Sudahlah dia kalau pagi-pagi dimarahin orang tuanya sampai di sekolah terlambat, sudah gitu harus lomba, punya beban berat di pundak, kira-kira akan berjalan apa mboten Pak? Lombanya berjalan mboten Pak? Mboten. Beruwet ya Bu ya, kayak kita kalau di tanggal tua itu beruwet ya Bu ya. Beruwet gitu kalau di tanggal tua. Nah, kemudian saya tanyakan pula sama Pak Is, Pak,
bagaimana cara Bapak memberikan apresiasi kepada putra-putri sekolah Bapak yang berprestasi dengan yang belum. Saya tekankan bahwa di sekolah manapun itu bukan mengatakan tidak berprestasi. Jangan ngomong seperti itu. Karena semua orang itu kan memang pengen berprestasi. Betul apa betul, Bu? Betul nggih? Maka hanya ada dua, berprestasi dan belum berprestasi. Saya yakin tidak ada anak yang tidak mau dianggap tidak berprestasi. Mereka masuk SMP 2 Ngagel ini berprestasi apa mboten? Prestasi. Karena tadi Pak Is juga sudah mengatakan bahwa sekolah ini peringkatnya naik dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya putra-putri kita yang keterima di sini itu kan semuanya berprestasi. Nggih ta Bapak Ibu? Nggih. Lalu bagaimana biasanya Bapak memberikan reward kepada putra-putri yang berprestasi dengan yang belum? Kalau yang berprestasi tentunya nanti kita umumkan di sekolah. Nggih leres nggih Bu Dina nggih, ada pengumuman di setiap upacara nggih. Nah, lalu bagi yang belum berprestasi kami gali lagi. Kira-kira potensinya apa dari diri mereka? Karena sebetulnya Bapak Ibu, prestasi anak itu jangan hanya ditekankan pada akademik. Betul toh? Non akademik pun juga bisa kan Bapak Ibu? Bisa. Jadi kalau kita menjadi orang tua yang nyaman dan membuat happy anak, bahwa kita tidak perlu untuk menekankan atau memberikan punishment bahwa kamu harus berprestasi dalam bidang akademik, sedangkan anaknya itu motivasinya atau prestasinya itu di bidang non akademik. Contohnya apa? Olahraga. Lah kalau anaknya seumpama punya potensi dalam bidang catur mungkin, kemudian basket, badminton, sepak bola, itu jangan dianggap remeh. Atau ada yang mengatakan, Bu, anak saya itu senangnya gambar senangnya melukis itu juga sebuah prestasi buat mereka. Coba Ibu bayangkan, anak yang berprestasi di basket belum tentu bisa berprestasi di bidang menggambar. Pun begitu, anak yang menggambar juga belum tentu berprestasi di bidang olahraga. Anak yang suka olahraga pun belum tentu bisa berprestasi bidang akademik. Begitu pula sebaliknya. Maka saya bilang, di dalam kurikulum Merdeka ini, di sekolah penggerak ini, semua siswa-siswi yang ada di salah satu SMP sekolah penggerak kita ini berprestasi dan memiliki potensinya masing-masing. Setuju nggih, Bapak Ibu nggih? Setuju kan? Setuju. Karena kita sebagai orang tua tidak mau dong dan tidak rela kalau anak kita bisa dikatakan atau di-judge tidak baik oleh orang lain. Maka ada beberapa trik yang saya lihat di sini. Saya mencoba melihat dari repositorinya Kemendikbud tahun 2017. Bagaimana kita menjadi orang tua yang hebat. Kalau anak usia SMP ini perlakuannya beda nopo sama dengan pada saat anak-anak kita di SD, Bapak Ibu? Beda. Bedanya gimana, Bu? Monggo. Mic-nya Bu Dina. Kira-kira bedanya seperti apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau anak SMP itu tidak seperti kita nyuruh harus iya gitu. Jadi nyuruhnya, kalau menyuruh itu juga pelan gitu, nggak harus saklek gitu ya. Terus kalau dia melakukan kesalahan, kita juga sharing, tidak langsung memarahi, apalagi di depan teman itu juga nggak boleh. Terus kayak istilah orang Jawa itu tarik ulur, kayak layangan gitu. Jadi kita tetap mengawasi, tapi kayak dicolke juga gitu. Jadi di dalam pengawasan kita gitu, Mawon. Oke, baik, terima kasih. Ibu putra atau putri? Oh, putri, kelas 8D, Masya Allah. Sekarang 9. Di sini tuh kelas tiap semesternya di rolling apa mboten, Bu? Tidak. Oh enggak nggih, berarti dari kelas 7, 8, 9 itu temennya sama nggih. Oke, baik. Lalu ada beberapa manfaat kita sebagai orang tua terlibat dalam pendidikan anak. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri anak. Orang tua yang selalu memberikan support sistemnya kepada anak,
kepercayaan diri anak itu akan semakin timbul. Riset terbaru yang dilakukan oleh teman saya, salah satu dosen Fakultas Psikologi UII, mereka mengatakan begini. Hanya dengan sebuah pelukan kecil di setiap pagi yang kita berikan kepada anak, walaupun kadang kan anak-anak kalau udah SMP risih ya Bu ya, Pak ya, mau dipeluk gitu ya, kadang kita aja masih maju mundur gitu ya. Tapi yang namanya anak, mau dia nanti sampai tua, bahkan saya juga sudah muda, bukan tua begini saja, masih sering dipeluk sama orang tua, begitu ya. Menumbuhkan endokrin positif berpuluh-puluh kalau dibilang molekul itu beratus-ratus molekul di dalam tubuhnya. Itu kan hanya simpel nih, hanya melakukan pelukan, begitu ya. Nah kemudian kita sounding juga have a nice day gitu ya, atau semangat ya belajarnya hari ini, begitu. Itu menimbulkan kepercayaan diri dalam diri anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan keinginan anak untuk bersekolah. Kalau kita ngomongin keinginan anak bersekolah itu kan sebenarnya ada dua hal ya Bapak Ibu ya. Ada anak yang senang disuruh sekolah, ada anak yang takut disuruh sekolah, betul nggak? Betul. Kalau saya tanya, kira-kira kalau anak yang takut untuk disuruh sekolah kebanyakan rata-rata apa Bapak Ibu? Kalau kita nyuruh mereka sekolah, ayo berangkat sekolah, males, nggak mau, aku takut masuk ke sekolah. Kira-kira apa alasannya? Takut matematika, berarti takut pelajarannya, nggih. Guru matematika ada di sini nama mboten Budina? Oh. Jenengan hasil review kemarin, hasil assessment menakutkan apa mboten kalau kata siswa? Berdasarkan hasil penilaian anak-anak, matematika tidak begitu menakutkan selama kita memperhatikan alur penjelasan yang diberikan guru dan akhirnya bisa paham. Kalau sudah paham dan hasilnya bisa sesuai dengan harapan, maka matematika yang menakutkan itu berubah menjadi mapel yang membuat gembira. Wes, kita kasih plus buat guru matematika. Ibu guru matematika kelas berapa Ibu? 7 dan 8. Oh, 7 dan 8. Kelas 9 ada Bu Dina? Oh IPA. Bu Dina IPA. Berarti kalau kita bilang takut dengan matematika itu ada dua hal Bu sekarang. Pelajarannya atau gurunya. Nah, kalau gurunya seperti ini halus tuh kira-kira kalau takut gurunya enggak berarti takut sama pelajarannya, begitu ya. Tetapi coba kita tanya, dalam kurikulum Merdeka saat ini matematika kita buat menyenangkan, betul apa betul Bu? Betul nggih? Matematika dibuat membahagiakan Bu, di kurikulum Merdeka ini. Karena di dalamnya tidak hanya sekedar penyampaian materi tetapi juga ada banyak permainan. Iya betul, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka tentunya di sekolah penggerak, semua mata pelajaran yang diajarkan ke siswa itu kita berikan cara, metode yang menyenangkan dan melalui dua arah antara siswa dengan guru. Karena apa? Karena kita paham bahwa sebenarnya jangankan putra dan putri, kita aja kalau disuruh baca buku paket yang setebel ini setebal gedebok pisang begitu ya, gede banget itu nggak akan habis dan nggak akan ada waktunya. Betul apa betul Bu? Betul nggih. Bahkan kadang kalau kita disuruh baca, hari ini baca, mohon maaf, sekarang baca 5 menit kemudian lupa, nggih? Betul. Nah, tapi di dalam kurikulum Merdeka saat ini mungkin Bapak Ibu juga sering dapat curhatan siswa putra putrinya, nggih. Semua mata pelajaran itu kita berikan metode bahwa dua arah untuk pembelajarannya. Siswa, itu tadi kembali lagi ke HP Pak. Karena kalau nggak bawa HP juga bingung, karena materinya semua paperless, ada di dalam HP. Anak diberikan kesempatan untuk mempelajari semua mata pelajarannya secara mandiri. Boleh dengan YouTube, boleh dengan handphone, kemudian juga sekarang dengan permainan ya Bu nggih, matematika juga nggih. IPA juga begitu kan Bu Dina ya? Ya, betul. Dan kami mencanangkan
bahwa tentunya di sekolah penggerak ini tidak ada guru terfavorit. Kenapa? Karena semua guru itu favorit. Semua guru itu menyenangkan. Semua guru itu membahagiakan. Kalau seumpama tiba-tiba, tapi masih ada Bu putri saya atau putra saya cerita, Bapak ini masih kurang ini, Ibu ini mungkin masih kurang itu sedang on proses Bapak Ibu. Itulah yang sedang kami dampingi saat ini, bagaimana caranya SMP 2 Ngaglik Sleman ini menjadi sekolah ternyaman, terfavorit, dan membahagiakan. Karena sekarang sudah tidak ada lagi ya Bu ya, guru-guru pilihan, karena semuanya baik ya, semuanya favorit, semuanya nyaman, betul nggak? Dan itu dibuktikan Bapak Ibu pada saat kemarin pelaporan melalui PMO, nilai anti bullying di sekolah ini sangat menurun drastis dari pertama saya dampingan hingga 6 bulan saya dampingan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai presentasi yang diciptakan oleh siswa-siswi di SMP 2 Ngaglik baik dari kelas 7, 8, 9 itu juga meningkat drastis. Bayangkan betapa bahagia dan bangganya kita sebagai salah satu keluarga di SMP 2 Ngaglik Sleman. Leres? Kita kasih aplaus juga buat SMP 2 Ngaglik. Nah, nggak jauh beda, nggak jauh membahagiakan dengan sekolah-sekolah favorit di luar sana Bapak Ibu. Kemudian, manfaat keterlibatan orang tua dalam pendidik adalah meningkatkan perilaku positif anak. Saya selaku fasilitator mengucapkan sangat beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Dengan support yang sudah Bapak Ibu lakukan secara nyata, maka itu memberikan efek positif kepada siswa-siswi di SMP 2 Ngaglik dengan meningkatnya nilai prestasi mereka, baik di akademik maupun non-akademik. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Is. Apapun cara yang Bapak Ibu sudah lakukan, kami semua, saya sebagai fasilitator, Pak Is sebagai kepala sekolah, dan tim sekolah SMP 2 Ngaglik ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas atensi, support, dan motivasinya. Karena siswa ini kan harus ada 2 sistem support, betul napa mboten? Internal dan eksternal. Internalnya siapa? Bapak Ibu sebagai orang tua. Eksternalnya siapa Bapak Ibu? Sekolah. Betul nggih? Betul. Lalu bisa meningkatkan pencapaian perkembangan anak. Coba saya mau tanya, adakah di sini putra-putri Bapak Ibu yang tadinya ekstrovert menjadi introvert, atau mungkin sebaliknya, yang tadinya introvert menjadi ekstrovert? Ada? Monggo Bu, boleh bercerita? Monggo Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu dari Rasti Aryan Ramadhani, wali kelas 8B yang insya Allah naik ke 9B. Kebetulan mungkin dari sisi keluarga pun kan membentuk untuk karakter anak ya, Bu. Jadi dari kecil memang kan tidak lengkap untuk kondisi orang tua, jadi anaknya memang pembawaannya adalah introvert. Kebetulan masuk SMP itu yang saya takutkan adalah apakah anak ini bisa bergaul dengan teman-teman ya, karena memang untuk menatap wajah orang aja sebelumnya tuh takut, pemalu sekali. Jadi ketika saya ajak kemanapun selalu menundukkan mata, nggak mau natap, salam aja juga tidak salaman. Tapi memang dari sisi anaknya itu kadang berpikir, ibu kalau kayak gini aku punya temen nggak ya? Dan tapi alhamdulillah di lingkungan 8B itu teman-temannya sportif, jadi menemukan teman atau circle yang baik, saling support. Jadi yang awalnya introvert tidak mau banyak ngomong, terus mungkin dari sisi orang tua juga saya berupaya untuk dekat dengan anak, jadi ada sharing sesekali lah paling, karena saya juga bekerja jadi ada waktu untuk ngobrol. Di situ kebetulan Dok juga cerita, Bu, teman-teman tuh alhamdulillah sayang, support. Jadi kalau ada bully dan kan sempat ada juga yang sebelumnya itu bully, tapi dengan supportnya teman-teman dan yang lainnya menyikapinya lebih, anak itu lebih mungkin dewasa juga ya Bu ya. Jadi yang saling support, jadi lingkungannya juga support, di kelasnya juga supportif. Jadi alhamdulillah sekarang kita
Terima Oke, kasih. Ibu Putra atau Putri? Putri. Oh, Masya Allah. Berarti yang tadinya introvert, karena menemukan lingkungan yang nyaman, membahagiakan, berubah menjadi ekstrovert. Masya Allah. Ada lagi? Satu story lagi. Kalau tadi Putri, sekarang Putra boleh yang memberikan telling story-nya Bapak Ibu? Yang tadinya putra-putrinya itu pendiam, pemalu, sekarang jadi ceria. Yang tadinya itu masih merasa ragu, sebenarnya diri saya ini punya potensi apa ya? Tapi tiba-tiba kemudian dengan sekolah di SMP 2 Ngaglik, menemukan kenyamanan dan lain sebagainya, akhirnya dia menemukan potensinya. Ada yang mau cerita Bapak Ibu? Kalau tidak ada yang hands up, saya yang nunjuk loh ini nanti. Karena gak ada yang hands up, jadi saya yang nunjuk ya Bu ya. Gimana? Ada yang mau? Kan dari tadi di depan Bu Dina, coba sekarang yang belakang, monggo Bu Dina. Karena Bu Dina yang hafal, di sini yang putra, coba yang mana? Kalau saya kan nggak hafal, kan ini putri. Nah, yang putra Bu Dina, monggo, coba Pinten tunjuk nggih. pengalamannya. Pinten nggih. Iya, cap cip Oh, cup saya ya. hafalnya satu tadi. Iya, yang mana, Bu Bapaknya Dina? Mas Dava, Boleh. karena tadi pas di depan. Oh, boleh. Nggih. Oh, yang malu-malu. Iya, yang malu-malu biasanya kena lagi. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan, orang tua dari Sabian Dava Ananta. Kebetulan untuk apa ya, mengikuti acara di sekolah atau mendampingi istilahnya apa. Saya ke sekolah baru sekali ini, baru ini kesempatan saya untuk naik ke kelas 3 ini baru bisa untuk mengikuti ambil rapot. Dan untuk kaitannya sama pendidikan ya, saya kira untuk anak-anak, kebetulan anak saya memang sebetulnya itu introvert ya. Kalau di segi keluarga itu dia cenderung lebih diam. Namun kalau mungkin ini cara saya sendiri ya Bu ya, mungkin karena mungkin saya juga sedikit banyak belajar, mungkin baik secara yang jelas secara informal ya, itu mungkin saya cuma bisa kita awasi. Kalau zaman sekarang memang saya melihat atau mengikuti perkembangan anak-anak zaman sekarang itu sangat bertolak belakang 180 derajat dengan zaman saya dulu. Zaman saya dulu bisa diatur, zaman sekarang kalau anak diatur pasti ngelawan. Dan itu lawannya kalau jelas dia ngelawan, ngomong itu malah enak, kita bisa istilahnya diskusi, bisa sharing. Tapi kalau dia ngelawannya dengan cara diam, itu malah kita yang susah. Jadi ini mau anak mau kita apakan, tapi yang jelas kita ikuti alurnya, kita ikuti arusnya. Memang kayak gadget ya, gadget zaman sekarang benar-benar 100% nggak bisa dipisahkan. Jadi kita tetap istilahnya apa ya, kreativitas kita untuk membuat anak itu yang gadget itu tetap positif gitu loh, bukan gadget untuk arti yang negatif. Jadi sedikit-sedikit kita arahkan dan kita ikuti alurnya. Dan untuk pergaulan di sekolah sini saya kira kebetulan anak saya juga masuk OSIS, jadi walaupun di rumah dia lebih cenderung diam, tapi untuk di sekolah saya mungkin bisa mengikuti pergaulan teman-temannya seperti itu. Mungkin itu dari saya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, putra Bapak OSIS nggih? Oh, baik. Masya Allah. Ternyata ini ya Bu Dina, telling story-nya pagi ini tuh membahagiakan gitu ya? Iya, Nah, betul Bu. oke. Orang Baik. tua yang tadi menyampaikan itu anak-anaknya memang aktif di sekolah. Oh gitu? Saya malah ternyata di rumah introvert. Oh. Padahal di sekolah itu ekstrovert semua itu Bu. Aktif gitu? di kegiatan, iya. Oh, wah, luar biasa. Berarti paling tidak siswa-siswinya di sini itu menunjukkan kepada tim gurunya bahwa ternyata sekolah kita ini nyaman dan membuat kita happy, begitu Iya, ya? betul. Siswanya sama gurunya.
Ya kan, Orang tuanya bonusnya support juga. dari orang tuanya. Yes. Kita kasih applause buat Bapak Ibu semua. Wah, ternyata memang sedikit ini ya, sedikit informasi yang kita tidak tahu ternyata Bu Dina ya. Karena semua di sini rata-rata siswanya ekstrovert semua kan Bu? Iya betul, saya kayak tadi kan, loh kok anaknya introvert padahal di sekolah boten gitu. Oh, wah ini habis ini perlu langsung pendampingan dengan Bu Dina ini Bu ya. Tapi ekstrovert mereka yang positif ya Bu ya. Tuh, banyak prestasinya Bu. Ah, Ikut oke. kegiatan, aktif kegiatan. Oke, kalau di sini kalau saya tanya persentase antara siswa yang memang memiliki potensi di dalam bidang akademik dengan non akademik itu 50-50 atau lebih besar yang mana Bu Dina? Kalau di sini memang kebanyakan anak-anak memang punya prestasi yang besar di bidang non akademik. Oke. Tetapi kalau di bidang akademik itu mereka mau mengejar buat berusaha belajar. Terutama misalkan tadi di kelas 8B, di kelas masing-masing itu punya circle yang apa ya Bu? Circle dengan caranya sendiri-sendiri Oke. untuk belajar dengan cara mereka sendiri-sendiri. Jadi Circle ya Bu ya, bukan geng ya? Iya, bukan. Iya. Maksudnya punya apa ya, Bu? Ekosistemnya masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Bagaimana cara mereka itu nyaman untuk belajar begitu. Walaupun mungkin kesulitan, mungkin ada yang bilang tadi matematika Kelas pada dasarnya berbeda-beda ya Bu. Ada kelas-kelas tertentu yang sangat melejit kenaikannya, ada juga kelas tertentu yang peningkatannya tidak terlalu signifikan karena mungkin seperti yang sudah disampaikan tadi, ada kelas-kelas di sekolah kita yang setiap kelas memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang satu kelas di situ kumpulan anak-anak yang memiliki tingkat tingkat kemampuan kognitif yang tinggi, ada juga kelas yang memiliki tingkat kemampuan yang biasa-biasa saja. Jadi memang berbeda jika dilihat dari hasil rata-rata setiap kelasnya. Tapi ada dari 4 kelas di kelas 8, 2 kelas itu menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sangat signifikan karena peningkatannya terlampau jauh. Sederhananya, misal rata-rata awal 82, sekarang sudah bisa mencapai lebih dari 90. Gambaran sederhananya seperti itu. Tapi memang tidak semua kelas Ibu, karena kemampuan kognitifnya juga memang berbeda, karakternya tiap kelas juga berbeda. Oke, berarti meningkat ya Bu ya kalau kita beli rata-rata. Wah, selamat untuk Bapak Ibu semua. Ternyata ini kabar membahagiakan kan? Iya, membahagiakan. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu apa sih manfaatnya kita memberikan support dan motivasi kepada anak untuk meningkatkan prestasi bagi orang tuanya? Apa coba manfaatnya? Yang pertama, meningkatkan harapan orang tua kepada anak. Yang kedua, meningkatkan keinginan orang tua untuk terus belajar. Bapak dan Ibu, sekarang itu kan eranya digitalisasi. Leres napa mboten? Leres. Kita juga nggak boleh ketinggalan zaman sama putra-putrinya, betul? Betul, apalagi tadi Bapak mengatakan handphone itu sekarang itu bisa digunakan untuk semuanya, Bu. Ya materi, ya game, ya kan? Padahal sekarang kita ketahui, kadang saya sering Pak dengar gitu ya, mahasiswa saya itu kalau cerita di kelas, aku habis ngejual akun ini, dapat uang segini. Aku habis ngejual akun ini. Awalnya saya kaget Pak. Saya tanya, kalian jual apa? Kok pakai akun dan lain sebagainya? Saya kan curiga ya di situ ya. Akun apa yang kalian jual? Itu Bu, game Mobile Legend. Jadi kita main game, nanti begitu akunnya sudah melejit kita jual dapat uang. Terus saya bilang, gimana caranya kamu dapat uang? Ya kita jual akunnya Bu melalui online. Nanti uangnya kita simpan lagi untuk beli akun lagi, kita tingkatkan lagi, kita jual lagi. Terus uang yang kalian kumpulkan buat apa? Ya kita simpan Bu. Entah nanti untuk jajan, entah nanti untuk menraktir orang dan lain sebagainya. Tapi di situ terus terang Bu, saya belajar ternyata namanya mencari uang itu susah.
Itu serius kamu kayak gitu? Iya Bu. Oh, itu dari sisi positifnya ya Bapak Ibu ya. Lah kalau dari sisi negatifnya banyak. Anak kecil sudah tumbuh jauh lebih dewasa daripada umurnya. Begitu ya. Apalagi kan sekarang sudah mulai ada beberapa tayangan anak-anak yang mulai di blacklist. Karena ternyata sangat mengerikan. Walaupun genrenya itu animasi, tapi ternyata isinya sangat mengerikan. Betul ya Bu ya? Betul. Dan dalam dunia maya ini, kalau kita sebagai orang tua tidak ikut serta proaktif, kemudian juga selektif, maka itu juga akan membahayakan. Betul nggih? Betul. Bapak Ibu masih ingat kasus anak SD kelas 4 yang melakukan bunuh diri dari lantai 2? Masih ingat nama mboten? Kan ini beritanya bukan di Jogja, di Jakarta, salah satu sekolah SD swasta, SD Bu, bukan SMP. Jadi dia kelas 4 SD, anaknya itu perempuan, agak berisi begitu ya. Dia itu awalnya pagi-pagi datang ke sekolah, duduk manis mendengarkan pelajaran, kemudian dia dibully oleh temannya. Dibully oleh temannya, kemudian dia merasa tidak sanggup, tidak nyaman, akhirnya dia keluar kelas, geret kursi, naik kursi, kemudian dia menjatuhkan diri dari lantai 2, jatuh ke lantai bawah. Saat ditanya oleh teman-temannya, memang dia menjadi salah satu korban bully oleh teman-temannya. Tetapi selain menjadi korban bully, ternyata si anak ini karena dia merasa introvert, merasa bahwa di dunia ini tidak ada orang yang mau menemani dia, padahal orang tuanya care dengan dia Bu. Orang tuanya itu care sama dia, tiap hari ditanya, tiap hari diajak ngomong, tapi dia tidak mau ngomong. Bayangkan anak zaman sekarang seperti itu. Akhirnya dia nyaman dengan apa? Dengan handphone. Yang dia tonton adalah, oh kalau patah hati bunuh diri selesai. Oh kalau kecewa dengan seseorang menyakiti diri selesai dan lain sebagainya. Ngeri ya Bu ya? Ngeri ya Pak ya? Ngeri. Maka Bapak Ibu tadi bilang, ya kita tarik ulur Bu. Kadang-kadang kita strength, kadang-kadang kita loss. Yang penting anak itu tidak terlalu terbawa arus. Nyaman-nyaman aja, karena sekarang di sekolah yang saya tahu tidak ada geng-gengan ya Bu ya. Tapi kita buat dalam bentuk circle, di mana circle itu kita bentuk untuk sebagai pembelajaran ya Bu ya. Kelompok-kelompok kan di pembelajaran, bahkan kami memberikan acuan dan arahan setiap mata pelajaran kelompoknya itu beda. Biar apa? Biar anak-anak itu bisa mengenal teman-temannya satu sama lain, bukan cuman itu saja. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Bahkan kemarin ada arahan lagi, kalau masih dalam satu mata pelajaran kemudian waktunya berdempetan, itu mau dibuat kelompok antar kelas pun juga tidak masalah. Ciptakan pertemanan yang menyenangkan, bahwa satu angkatan adalah teman kalian semua. Betul ke? Betul. Bertemanlah dengan semua orang, berkenalanlah dengan semua orang, tetapi berhati-hatilah dengan semua orang. Karena kita tetap harus hati-hati, harus tetap mawas diri, nggak boleh terlalu lost control. Lalu selanjutnya, apa sih manfaat kita memberikan motivasi untuk meningkatkan prestasi kepada sekolah? Yang pertama, mendukung iklim sekolah yang lebih baik. Bapak Ibu memberikan support system, sekolah punya kegiatan, punya rancangan, anak-anak mau menjalankannya, maka kegiatan tersebut akan berjalan dengan maksimal apa mboten? Nggih. Seperti tadi Pak Is bilang, acara perlepasan tahun kemarin nggih Bu, tahun ini di UII. Tahun ini di UII. Berjalan dengan sukses nggih Bu nggih? Berkat supportnya dari orang tua juga, betul? Betul. Kan kalau anak-anak bahagia, tentunya Bapak Ibu sebagai orang tua juga bahagia nggih? Leres. Lalu selanjutnya, mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Bapak Ibu, mari kita dukung SMP 2 Ngaglik Sleman ini sebagai salah satu sekolah penggerak yang terpilih untuk melaksanakan program-program kurikulum merdeka yang bisa memotivasi dan mensupport putra-putrinya di sekolah ini. Bangga napa mboten Bapak Ibu kalau putra-putrinya bisa sekolah di salah satu sekolah pilihan terbaik? Bangga. Karena sebenarnya semua sekolah itu sama nggih? Leres tahu apa mboten? Leres. Kalau dibilang sekolah favorit,
Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Berpikir, kalau saya bilang di dalam sekolah penggerak ini semuanya favorit. Bayangkan ada berapa puluh atau belasan sekolah yang ikut mendaftar sekolah penggerak dan hanya terpilih 6 setingkat Kabupaten Sleman. Kira-kira membahagiakan apa mboten? Bahagia. Prestasi apa mboten? Prestasi. Itu semua berkat doa dan dukungan dari Bapak Ibu sebagai wali murid dan dari siswa serta dari tim sekolah SMP 2 Ngaglik Sleman. Lalu selanjutnya meningkatkan semangat kerja guru. Kalau Bapak Ibu sudah memotivasi, kemudian sudah memberikan support, maka Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga akan lebih maksimal, all out, untuk memberikan pengajaran yang terbaik untuk siswa-siswinya. Nah, selanjutnya, seperti apa sih keterlibatan orang tua di sekolah dalam guna memotivasi? Salah satunya seperti ini. Keterlibatan orang tua di sekolah seperti ini. Datang ke pertemuan yang diadakan oleh sekolah. Kemudian di sini rata-rata Bapak Ibu sudah mulai ini nggih, komunikasi dua arah dengan putra-putrinya nggih? Setiap hari atau hanya beberapa hari tertentu? Setiap hari. Dari hati ke hati atau dengan nada tinggi atau dengan yang lainnya? Oh, naik turun Pak? Tergantung apa Pak? Oh, dikasih tahu agak ngeyel ya, agak tarik, agak ulur gitu ya Pak ya. Oh ya, oke. Oh, kalau digertak nanti dia jauh, kalau diharusin ya harus dari hati ke hati. Apalagi panjenengan sebagai seorang ayah ya Pak ya. Iya, betul. Baik, karena tadi saya sudah disentil oleh Bu Dina. 5 menit terakhir mungkin saya buka satu saja nggih. Penanya nggih Bu Dina, setelah itu kita closing. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya kepada Bu Nisa? Sampun? Sudah cukup Bu Nisa? Baik, kalau tidak ada yang bertanya maka izinkan saya memberikan closing statement di pagi hari ini. Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk putra-putri Bapak Ibu, tentunya yang harus dilakukan mulai hari ini dan seterusnya. Yang pertama adalah ajak anak bicara dari hati ke hati. Kemudian yang kedua adalah libatkan diri Bapak Ibu dalam urusan belajar anak, walaupun itu hanya simple. Kemudian yang ketiga, berikan reward. Reward itu tidak perlu harus dengan bentuk uang atau hadiah, tetapi ucapan selamat, senyuman, pelukan, dan jabatan itu sudah menjadi hadiah yang terpenting untuk putra-putri Bapak Ibu. Dan yang terakhir, fokus pada usahanya Bapak Ibu, jangan pada hasilnya. Kalau putra-putri kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu, maka kita juga perlu memberikan reward kepada mereka. Walaupun hasilnya nanti masih kurang sedikit membahagiakan begitu ya, tetapi paling tidak mereka sudah berusaha. Dan yang terakhir adalah buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Dan baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, dan apabila selama mendampingi Bapak Ibu sharing parenting hari ini saya ada kesalahan dan kekurangan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Sekali lagi dengan bangga saya ucapkan selamat untuk putra-putrinya yang naik ke kelas 9. Semoga nanti di kelas 9 putra-putrinya mendapatkan hasil yang maksimal, dan kalaupun ada ASPD semua lulus dengan nilai yang maksimal dan membahagiakan dan bisa diterima di sekolah SMA sesuai dengan impian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Bu Nisa, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nisa sudah memberikan motivasi kepada kami, Bapak Ibu dan juga gurunya di sini untuk mendampingi anak-anak
memberikan motivasi lebih kepada anak-anak gitu ya Bu. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara pada pagi hari ini. Setelah ini Bapak Ibu dapat mengambil hasil rapor anak-anak. Untuk ruangannya sebentar. Untuk ruangannya, kelas 8A sampai kelas 8C itu tetap di ruang kelas masing-masing, sedangkan untuk kelas 8D nanti ambilnya di ruang kelas 7A. Ruang kelas 7A itu bagian timur yang paling utara. Nonton nggih? Baik Bapak Ibu, untuk acara hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili pihak sekolah dalam melaksanakan acara ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menjamu Bapak Ibu di sekolah. Semoga Bapak Ibu berkenan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.